Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengumumkan nama-nama tokoh yang mengisi struktur lengkap lembaga tersebut. Sangat-sangat berpengalaman. Sejumlah nama tokoh nasional dan dunia mengisi jabatan pengurus lembaga yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbangkan ekonomi Indonesia. Para tokoh ini nanti yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi pengelolaan aset BUMN nilainya 9.000 triliun rupiah ke depan. Dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan. Karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Nama-nama ini akan terus berkembang dan kami janjikan bahwa kita akan mengupdate juga untuk nama-nama baru yang akan masuk ke join ke Danantara. Kami meyakini karena ini sudah melalui suatu proses yang panjang, suatu proses saya ingat Danantara ini dilaunching tanggal 24, hari ini tanggal 24, tepat sebulan untuk membentuk tim ternyata yang berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama-nama yang baik itu membutuhkan waktu. Ya, harapannya dengan adanya nama-nama ini memberikan lebih confidence, keyakinan bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini saya ingin tekankan tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden tidak ada nama titipan dari beliau. Dan yang lebih hebat lagi dari nama yang kami berikan ke Bapak Presiden berikut CV-nya tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Dan berikut struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara, pemirsa. Ya, mengisi jabatan Board of Danantara yakni Rosan Roslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Doni Oskarya sebagai Chief Operating Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir juga di sana sebagai Dewan Pengawas. Kemudian Mulyaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK juga sebagai Dewan Pengawas. Para Menko dan Mensetnek Kabinet Merah Putih juga ditunjuk menduduki jabatan ini. Kemudian mantan presiden juga diajak terlibat Danantara seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipercaya sebagai Dewan Pengarah. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh ekonomi dunia juga ditunjuk jadi Dewan Penasehat. Mereka adalah mantan CEO Credit Suisse Pacific Helman Sitohang, miliarder Amerika Serikat Ray Dalio, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, manajer portofolio Capital Group Chapman Taylor, serta ex-Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga masuk Dewan Penasehat, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap BPI Danantara dapat berkontribusi dalam pendanaan program 3 juta rumah. Hal tersebut mengingat keterbatasan alokasi APBN untuk Kementerian PKP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun sebab program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwarar, dukungan Danantara terhadap program 3 juta rumah menjadi penting karena keterbatasan alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Kementerian PKP. Di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian PKP. Seiring dengan hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah, yakni Kementerian Kelembagaan Kebijakan dan Pembiayaan.